Sebelum nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. MPASI adalah makanan pendamping air susu ibu. Makanan padat atau cair selain ASI diberikan kepada bayi untuk melengkapi kebutuhan gizi. Saat bunda memberi MPASI kepada si buah hati, tetap diberi ASI ya bunda. Di saat menginjak usia 6 bulan, si kecil memerlukan energi selain energi dari ASI yang diberikan oleh bunda. Bunda bisa memberikan MPASI ketika si bayi sudah siap secara fisik maupun secara psikologis. Nah, begini tanda jika anak sudah siap secara fisik. Yang pertama, mampu menahan kepala dan lehernya untuk tegak. Berdasarkan Ikatan Dokter Anak Indonesia, salah satu petunjuk untuk mulai memberikan MPASI kepada si buah hati yaitu ketika ia bisa mengangkat kepalanya sendiri. Selain mengangkat kepalanya sendiri, pastikan si buah hati juga bisa menahan agar lehernya tetap tegak tanpa harus bersandar ataupun diberi bantuan. Kedua, mampu duduk sendiri. Bayi dikatakan sudah siap untuk belajar makan MPASI saat ia tampak dapat duduk sendiri dengan sedikit ataupun bahkan tanpa bantuan sama sekali. Ketiga, refleksi menjulurkan lidah berkurang. Menginjak usia 6 bulan ini, kemampuan bayi untuk menjulurkan lidahnya biasanya akan semakin berkurang. Jika bunda melihat hal ini dialami oleh si kecil, ini merupakan salah satu dari beberapa tanda jika si kecil sudah siap makan MPASI. Keempat, tampak tertarik pada makanan. Bayi yang sudah siap makan MPASI biasanya akan menunjukkan ketertarikan saat melihat makanan di hadapannya. Nah, sedikit contoh, bila si kecil terlihat berusaha menggerakkan tubuhnya untuk meraih makanan di dekatnya. Ada juga tanda bayi siap makan MPASI secara psikologis. Pertama, mulai meniru cara makan orang lain. Bayi yang tadinya hanya bisa refleks menyusu saat ia lapar, kini mulai mampu belajar makan dengan cara meniru dan melihat orang lain. Kedua, terlihat lebih mandiri dan mau belajar. Bayi yang siap untuk mendapatkan MPASI biasanya akan terlihat lebih mandiri dan mau belajar makan sendiri. Ajarkan dan kenalkan si kecil dengan aneka jenis makanan agar ia tidak suka pilih-pilih. Yang ketiga, menunjukkan keinginan makan. Ketika si kecil siap untuk mengenal MPASI, biasanya ia memperlihatkan keinginannya makan dengan cara membuka mulutnya. Keempat, menunjukkan tanda lapar. Ciri yang terlihat saat bayi masih lapar meliputi terus menangis, merengek, gelisah, dan tidak tenang meskipun mendapatkan cukup ASI. Sebelum berusia 4 bulan, maka si buah hati belum siap untuk diberikan MPASI. Maka dari itu, dapat mengganggu penyerapan nutrisi ASI dan meningkatkan obesitas. Setelah 6 bulan kurang, kebutuhan energi bayi yang cukup tinggi dapat beresiko kurang asupan zinc dan zat besi. Menurut WHO, ada 10 pemberian MPASI. Pertama, konsistensi, tekstur, dan variasi harus sesuai dengan usia. Kedua, porsi makan harus sesuai dengan usia. Ketiga, kebersihan makanan. Keempat, responsive feeding atau orang tua tidak memaksakan si buah hati dalam jumlah porsi makan. Kelima, frekuensi pemberian. Keenam, cairan saat sakit. Ketujuh, MPASI 4-6 bulan. Ke-8, ASI on demand. Ke-9, kaya nutrisi. Ke-10, suplemen plus fortifikasi. Nah, kunci pemberian MPASI yang aman yaitu cuci tangan, pisahkan makanan mentah dan matang, masak dengan baik, jaga kebersihan, simpan makanan pada suhu yang baik,
bentuk makanan tidak beresiko tersedak. Pada saat memasak atau memanaskan makanan, harus di atas 60 derajat untuk daging dan seafood, serta di atas 72 derajat untuk diolah telur dan beberapa bagian daging. Mengenalkan makanan MPASI pada si buah hati. Pada saat 6 bulan sampai 8 bulan ataupun pemberian pertama kali, boleh diberi bubur atau makanan yang dihaluskan. Frekuensinya 2-3 kali, tergantung nafsu makan si kecil. Dimulai 2-3 sendok makan terlebih dahulu. Kemudian, pada usia 8-11 bulan, anak sudah bisa menjepit dan memegang makanan, sehingga sudah bisa memakan finger food. Makanan yang dipegang di usia ini, kita bisa memberikan makanan yang lebih kasar atau makanan yang dicincang dan tidak terlalu halus. Frekuensinya boleh 3-4 kali, tergantung nafsu makan anak. Kemudian, mulai usia 12-24 bulan, sudah bisa memakan makanan table food atau makanan keluarga seperti memberi nasi utuh tanpa harus dihaluskan. Frekuensinya boleh 3-4 kali, tergantung nafsu makan anak. MPASI yang baik adalah yang kaya energi serta mikronutrien, tidak pedas dan tidak terlalu asin. Sesuai dengan tahap perkembangan yang idealnya, tentu disukai oleh anak dan mudah didapatkan dan terjangkau. Kenapa ya anak sulit makan? Pertama, masalah kesehatan. Kedua, tidak menyukai tekstur tertentu. Ketiga, mungkin si kecil lelah. Keempat, mungkin si kecil ini sangat pemilih. Nah, inilah trik anak sulit makan. Pertama, gabungkan makanan baru dengan makanan yang ia suka. Kedua, minimal satu makanan yang disukai anak. Ketiga, porsi sewajarnya. Keempat, porsi si anak untuk makanan yang tidak disukai. Kelima, hargai rasa kenyang anak. Keenam, suasana menyenangkan. Ketujuh, anak ikut mempersiapkan makanan. Kedelapan, jangan menyerah 10-15 kali. Nah, apakah makanan yang dingin seperti sudah diatur di kulkas tidak aman dikonsumsi untuk bayi? Memang, di usia bayi yang sudah diberikan MPASI sedang dalam tahap pertumbuhan gigi, dan pada saat gigi bayi tumbuh, maka gusinya merasa peradangan dan anak tersebut sudah mulai mengerti bahwa makanan dingin bisa meredakan rasa sakit akibat gusi yang meradang. Jangan sering berikan makanan dingin kepada bayi. Inilah tips anak susah makan ketika sedang sariawan atau tumbuh gigi. Sebenarnya, sariawan bisa diobati dengan menggunakan salep dari dokter dan bisa ditutup dengan mengurangi rasa sakit. Tips selanjutnya adalah dengan memberikan anak makanan atau buah-buahan yang sedikit dingin agar bayi bisa merasakan nyaman saat sariawan terkena makanan. Bagaimana jika bayi meminta makanan padahal usianya masih di bawah 6 bulan? Kita seharusnya ingat bahwa MPASI itu mempunyai banyak syarat seperti syarat fisik dan syarat psikologis. Syarat fisik ini seperti organ, enzim, dan juga postur. Kita harus melihat apakah anak sudah bagus posturnya, apakah ia sudah kuat lehernya, atau apakah ia sudah bisa duduk dengan kuat. Seperti diketahui pula, beberapa berat badan anak. Jika sudah memenuhi berat badan rata-rata, maka bisa diberikan ASI terlebih dahulu sampai menginjak 6 bulan. Apabila memberikan MPASI kurang dari 6 bulan, maka penyerapan ASI menjadi kurang optimal.